Wilayah kebudayaan Pandalungan merujuk kepada suatu kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa Timur yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Madura. Secara budaya, yang disebut masyarakat Pandalungan adalah masyarakat hibrida, yakni masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. Dalam konteks kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, budaya Pandalungan adalah percampuran antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. Pada umumnya, orang-orang Pandalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. Secara administratif, kawasan kebudayaan Pandalungan meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Masyarakat Pandalungan merupakan bagian dari masyarakat Tapal Kuda. Masyarakat Tapal Kuda adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Tapal Kuda, yakni suatu kawasan di Provinsi Jawa Timur yang membentuk lekukan mirip ladam atau kasut besi kaki kuda. Kawasan ini memiliki karakteristik tertentu dan telah lama menjadi kantong pendukung Islam kultural dan kaum abangan. Pendukung Islam kultural dimotori oleh para kiai dan ulama, sementara kaum abangan dimotori oleh tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam aliran kepercayaan. Pada umumnya, orang-orang Pandalungan bekerja di sektor-sektor pertanian, perkebunan, perdagangan informal, dan PNS. Budaya orang Pandalungan. Wilayah Tapal Kuda adalah tanah tumpah darah kedua orang Madura, pulau dan tempat mengejar rejeki orang-orang yang berasal dari kawasan budaya Jawa. Jawa Ponoragan, Jawa Mataraman, dan kawasan kebudayaan Arek. Kesulitan sosial ekonomi dan kondisi geografis Pulau Madura yang pada saat itu sangatlah gersang telah mendorong orang-orang Madura Pulau bermigrasi ke kawasan Tapal Kuda. Kepentingan sosial ekonomi merupakan faktor dominan yang mewarnai peristiwa migrasi tersebut. Mereka datang dengan kemauan sendiri atau direkrut oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dipekerjakan sebagai buruh perkebunan. Orang-orang Madura dikenal sebagai pekerja keras, tekun, dan ulet, sehingga menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat Pandalungan adalah masyarakat yang berada dalam posisi transisi dalam pola sosial budayanya. Masyarakat transisi adalah masyarakat yang memiliki kultur campuran antara dua budaya dominan yang ada. Etika sosial seperti tata krama, sopan santun, atau budi pekerti orang Pandalungan berakar pada nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan yang mewarnainya, yakni kebudayaan Jawa dan kebudayaan Madura. Mereka yang tinggal di wilayah dominan Madura, maka pengaruh adat istiadat, budi pekerti kultur Madura relatiflah sangat kuat. Karakteristik tersebut tampak pada cara mereka berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa Jawa campur Madura. Akan tetapi, perbendaharaan bahasa dan logat Maduranya sangat tampak. Kondisi demikian mau tidak mau membawa pengaruh terhadap sikap dan perilaku sopan santun, tata krama dalam pergaulan sehari-hari. Sebaliknya, mereka yang berada di wilayah dominan Jawa
cenderung memiliki karakteristik kultur transisi Jawa Madura. Tetapi pengaruh kultur lingkungan yang dominan Jawa mengakibatkan adat istiadat dan budi pekerti kultur Jawa relatif sangat kuat membentuk perilakunya. Hal demikian sangat tampak dalam cara mereka berkomunikasi, yaitu menggunakan bahasa Jawa campur Madura, tetapi perbendaharaan bahasa dan logat Jawanya sangat kuat. Satu hal yang tampaknya juga cukup menarik adalah kecenderungan masyarakat di pusat lingkaran konsentris tersebut untuk menggunakan bahasa Jawa, meskipun mereka berasal dari komunitas yang berbeda. Penggunaan bahasa Jawa yang sangat dominan ini dapat ditandai oleh semakin mengaburnya penggunaan bahasa asal komunitas untuk digantikan dengan penggunaan bahasa Jawa. Meskipun masyarakat Madura secara kuantitatif lebih dominan di wilayah pusat kota, justru penggunaan bahasa Jawa lebih mendominasi pergaulan sehari-hari. Akan tetapi, kultur Madura yang ekspansif, terbuka, paternalistik, tidak banyak basa-basi, memiliki pengaruh yang sangat kuat pada sikap keseharian masyarakat Pandalungan ini. Dalam perilaku sehari-hari, masyarakat transisi atau orang Pandalungan sangat akomodatif, toleran dan menghargai perbedaan. Jika merasa tidak senang, mereka akan segera mengungkapkannya. Sebaliknya, jika merasa senang, mereka pun akan segera mengatakannya. Di kawasan ini, hampir tidak pernah terjadi konflik antar kelompok etnik. Konflik yang pernah dan mungkin terjadi lebih disebabkan akar konflik berupa kecemburuan sosial yang bernuansa ekonomi, politik, pribumi, dan non-pribumi, atau bernuansa keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, budaya orang Pandalungan sangat syarat dengan nuansa Islam. Hal itu terjadi karena wilayah ini ulama dan kiai bukan hanya sebagai tokoh panutan, melainkan juga tokoh yang memiliki akar kuat pada beberapa kekuatan politik.